Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas, Prodi PAI, mata kuliah Media Pembelajaran. Dosen pembimbing Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Pendahuluan, penelitian non-ilmiah ini akan membahas aliran-aliran filsafat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang menyangkut dasar berpikir secara menyeluruh, mendalam, dan sistematis. Aliran yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aliran behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Aliran filsafat behaviorisme menyatakan bahwa belajar merupakan proses psikis yang berlangsung dalam interaksi antara anak dengan lingkungan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif baik melalui pengalaman maupun praktek. Sehingga konstruktivisme memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif membangun keberagaman sesuai kemampuan yang akan didapatkan, namun ketiga aliran tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku, pengetahuan, serta keterampilan berpikir pada anak. Oke, pembahasannya di sini. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang berfokus salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan. Teori kognitivisme adalah belajar yang menekankan pada proses belajar, bukan hasilnya. Teori ini menjelaskan bagaimana pikiran manusia memproses informasi dan mempengaruhi perilaku. Dan terakhir, teori konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sendiri. Teori ini mendorong siswa untuk aktif dan kreatif dalam belajar serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah teori yang menjelaskan bagaimana otak memproses informasi secara pengetahuan dan memahami dunia di sekitarnya. Teori ini berfokus pada proses berpikir, memori, persepsi, dan perhatian. Prinsip-prinsip teori belajar kognitivisme. Proses belajar lebih penting daripada hasil. Persepsi dan pemahaman harus dijaga. Belajar harus dilakukan secara bertahap. Pembelajar harus aktif, berpikir harus kompleks. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang menekankan pada kemampuan siswa untuk membangun pengetahuan sendiri. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia. Dalam teori
konstruktivisme, siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan belajar yang aktif, matang, dan menarik. Siswa juga diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya. Dalam teori ini, siswa berperan aktif dalam menemukan pengetahuan baru melalui interaksi sosial. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menggali ilmu pengetahuan sendiri. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. 1. Siswa dituntut untuk aktif dalam membangun pengetahuan. Yang kedua, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas pengetahuan yang didapatnya. Yang ketiga, siswa dibimbing untuk membangun konsep ilmu pengetahuan sendiri. Yang keempat, siswa dibimbing untuk menemukan pengetahuan baru melalui pengalaman belajar. Siswa dibimbing untuk memberikan makna terhadap objek dan pengalaman. Beberapa contoh kegiatan pembelajaran konstruktivisme yaitu memecahkan masalah sederhana yang terjadi di dalam kelas, mengamati fenomena, mengumpulkan data, merumuskan dan menguji hipotesis, bekerja sama dengan orang lain. Kesimpulannya di sini, hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan jika teori konstruktivisme dalam dunia pendidikan dapat dipraktekkan dengan berbagai macam materi. Di antaranya adalah model pembelajaran dengan basic masalah, dan model pembelajaran ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan kognitif anak untuk mengkonstruksi bangunan kognitifnya, serta dinilai anak lebih baik terkait apa yang ia pelajari. Teori konstruktivisme sangat efektif diimplementasikan dalam pembelajaran dengan alasan teori konstruktivisme memberi peluang kepada tiap peserta didik untuk membangun sendiri ilmu pengetahuannya. Selain itu, menggunakan teori konstruktivisme dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan kembali ilmu yang dipahami dan penguasaan konsep yang lebih matang. Alasan lain dengan menetapkan teori konstruktivisme dalam pembelajaran, proses pembelajaran dalam berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan untuk kedepannya. Referensi Miftahus Sa'adah N. Subiantoro, Paradigma Pembelajaran dan Motivasi Belajar Siswa, Islamic 3.1 2021 97-107. Mutmainnah Muhammad Faisal Amri and Frankie Islitonga, peningkatan efektivitas pembelajaran melalui strategi pembelajaran Tatribuna Journal of Islamic Education Management,
4.2 2024 79-86. Rangkuti Ahmad Nizar, pembelajaran berbasis sistem di perguruan tinggi. Proceeding IAIN Batu Sangkar 1-1 2017 141 sampai 152. Saputro Muhammad Nugroho Adi N. Putri Laheria Pak Pahan mengukur keefektifan teori konstruktivisme dalam pembelajaran Journal of Education and Interaction Joel 4.1 2021 24 sampai 39.